Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak setelah kalian libur semester ganjil? Ayo sekarang siap lagi untuk pembelajaran di semester genap. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang urutan cerita menarik dalam eksplanasi. Nah, buku yang akan kita pelajari sama dengan menggunakan buku Bahasa Indonesia edisi 2017. Pelajaran yang kita pelajari kali ini adalah di buku halaman 127 sampai 132. Silahkan dibuka buku halaman 127 sampai 132. KD yang akan kita bahas adalah tentang mengidentifikasi teks eksplanasi berupa paparan fenomena alam yang didengar atau dilihat. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah nanti kalian memahami apa yang diterangkan oleh Pak Mugianto, maka adalah kamu diharapkan mampu menentukan informasi dari teks eksplanasi berupa paparan fenomena alam yang kamu dengar atau kamu baca. Oke anak-anak, ini sebelum kita belajar, ayo sekarang kita berdoa dulu, karena apapun usaha kita itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus mengaitkan apapun kegiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujungnya kita nanti diberi kesabaran dan juga diberi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Yang ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kami pengertian yang luas. Untuk anak-anak yang beragama selain Islam, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Anak-anak yang pertama ini, kalian dalam hal ini nanti harus memahami tentang pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Kita tahu bahwa kita di akhir-akhir ini terutama itu mengalami fenomena alam yang senantiasa mengejutkan kepada kita semua. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Oke, itu pengertian dari teks eksplanasi. Lalu ciri-ciri teks eksplanasi, kalau kalian pernah membaca teks tentang proses terjadinya bencana alam di media cetak, artinya kalian telah membaca teks eksplanasi. Teks eksplanasi berisi tentang proses, yaitu berupa mengapa dan bagaimana. Jadi fenomena itu terjadi, bagaimana itu bisa terjadi dan mengapa itu juga bisa terjadi. Nah, kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Nah, ciri-cirinya adalah: 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Jadi informasi yang dibuat itu berdasarkan fakta. Lalu yang kedua, hal yang dibahas atau suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi tentunya beda dengan teks eksposisi. Lalu yang keempat, menggunakan kata penanda urutan.
menggunakan kata penanda urutan. Lalu yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan peristiwa manusia. Jadi contohnya ini ada fenomena alam, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Nah, di sana juga ada kejadian COVID sekarang ini. Nah, tujuan teks eksplanasi, tujuannya adalah teks eksplanasi memiliki tujuan untuk menyuguhkan informasi yang rinci terhadap para pembaca supaya bisa memahami mengenai suatu fenomena yang tengah terjadi. Itu tujuannya. Lalu yang berikutnya anak-anak, setelah kalian membaca serta mendengar apa yang menjadi penjelasan dari Pak Mugianto, silahkan kalian kerjakan, nanti bisa dikirim ke Edmodo hasil pekerjaannya. Ini yang pertama adalah KDA apa yang sekarang kamu pelajari, di depan tadi saya jelaskan. Lalu yang kedua, materi apa judulnya yang kamu bahas sekarang, ya di depan tadi juga sudah saya singgung. Lalu yang ketiga, apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran ini, itu juga sudah tadi saya sampaikan di depan. Yang keempat, apa pengertian dari teks eksplanasi, pengertiannya apa, silahkan diulang lagi kalau nggak jelas. Lalu yang kelima, sebutkan ciri-ciri teks eksplanasi. Dan yang keenam, apa tujuan teks eksplanasi. Itulah anak-anak sekedar penjelasan dari Pak Mugianto. Kalau memang tidak jelas nanti bisa ditanyakan di Edmodo, nanti akan saya jawab, atau silahkan kalian juga bisa japri lewat WA. Mohon maaf segala kekurangannya dan terima kasih saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.